Bata bisa dipecahkan tanpa disentuh. Apakah saya berhasil? Nah, ada pesan-pesan Alkitabiah di dalam video yang saya bahas pada hari ini. Bukan hanya sulap yang ditunjukkan, tapi ada pesan Alkitabnya. Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Dalam video kali ini saya akan mencoba ilmu yang telah diajarkan oleh pesulap merah, yaitu bagaimana bata bisa dipecahkan tanpa disentuh. Apakah saya berhasil? Nah, ada pesan-pesan Alkitabiah di dalam video yang saya bahas pada hari ini. Bukan hanya sulap yang ditunjukkan, tapi ada pesan Alkitabnya. Yuk langsung saja kita simak apakah saya berhasil dengan ilmu yang telah diajarkan oleh pesulap merah. Mari kita perhatikan video ini. Hai guys, dalam video kali ini saya akan membuktikan kekuatan yang telah diajarkan oleh sang pesulap merah, yaitu bisa memecahkan bata tanpa disentuh. Wah, ini asli ya. Asli ya, cuma bedanya kalau di Marcel itu batanya gede, bata ringanya gede, cuma ini kecil. Itu tergantung kekuatannya. Kalau saya kekuatannya masih kecil. Bercanda ya. Coba mari kita buktikan apakah ini benar-benar bisa pecah atau tidak. Yuk kita buktikan ya. Mantranya sesuai dengan yang diajarkan oleh pesulap merah. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau. Wah guys, ternyata bisa juga pecah ya guys. Wah, ini asli guys. Ya, ternyata bisa pecah. Wah, terima kasih ya pesulap merah sudah mengajarkan ilmunya kepada saya. Terima kasih. Bye. Wah guys, ternyata ilmu yang diajarkan oleh pesulap merah ini berhasil. Ya, kalau kita memperhatikan konten-konten yang diunggah oleh pesulap merah ini, yaitu Marcel, sebenarnya itu memberikan edukasi kepada masyarakat untuk berhati-hati dengan penipuan-penipuan, kesembuhan-kesembuhan menggunakan trik dan memakai nama agama. Wah, saya sangat mendukung untuk Marcel, sang pesulap merah, untuk terus berkarya melalui video-video yang diunggah, boleh mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Ya, sebenarnya apa sih pesan Alkitab bagi setiap kita? Tentunya hal-hal yang demikian bukan hanya digunakan di agama-agama tertentu. Bahkan di dalam setiap agama pun ada yang menyalahgunakan dengan porsi masing-masing. Ya, di dalam kekristenan juga ada sarana-sarana penyembuhan dengan menggunakan trik dan berujung kepada penipuan. Lalu apa sih pesan Alkitab yang diajarkan bagi setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan? Sebenarnya di dalam Matius 7 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23 itu sebenarnya mengajarkan bagi setiap kita untuk waspada dan berhati-hati. Sebab apa? Ada begitu banyak ajaran-ajaran sesat yang hendak membelokkan kepercayaan kita kepada Tuhan yang kita sembah. Nah, perhatikan di dalam Matius 7 ayat yang ke-15, di situ Alkitab mencatat, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Wah, ini yang dapat kita perhatikan, yang dapat kita simak. Kita harus berwaspada dan berhati-hati karena ada begitu banyak nabi-nabi palsu yang datang kepada kita. Mereka menyamar seperti domba.
tapi bukan domba. Tapi mereka adalah serigala yang berbulu domba. Hati-hati dengan hal ini. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh mereka? Di dalam ayat yang ke-21, Alkitab mencatat, ini teguran Tuhan Yesus kepada setiap mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Nah, hal ini berarti serigala yang berbulu domba itu, nabi-nabi palsu itu juga melakukan mukjizat, juga melakukan kesembuhan. Tetapi ajaran-ajaran yang mereka ajarkan adalah kesesatan yang berujung kepada kebinasaan. Jadi ingat baik-baik, berkembangnya teknologi dan begitu mudahnya kita mengakses segala informasi, kita harus punya filter yang kuat. Apa sih yang menjadi tolak ukur dan pedoman dalam setiap kehidupan kita? Ialah firman Allah. Dan apa kata Tuhan Yesus terhadap nabi-nabi palsu, terhadap mereka yang mengatasnamakan Tuhan dan dalam tanda kutip menjual Tuhan demi kepentingan mereka. Alkitab mencatat di dalam Matius 7 ayat yang ke-23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wah, mereka tidak dikenal oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sebagai orang Indonesia, khususnya, kita belajar untuk berhati-hati dan berwaspada melihat kekuatan-kekuatan yang supranatural, yang kelihatannya baik, yang kelihatannya itu asli, tetapi pada akhirnya berujung kepada kebinasaan. Oleh sebab itu, belajarlah terus beriman kepada Tuhan yang kita sembah sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Dan biarlah melalui video ini boleh membahas setiap kita untuk berpikir cerdas dan berpikir benar serta hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas. God bless you.